Saya minta kepada ustadz-ustadz seperti Abdul Somad, Anda kalau memang betul-betul menjadi ustadz, ajarkan kesejukan kepada umat. Fatwa-fatwa yang Anda sampaikan itu, apapun ajaran Anda, apapun tafsir yang Anda pegang, tolong jangan giring kami kepada arah kebencian, caci maki, kekerasan yang justru ingin memberikan kebinasaan-kebinasaan kepada orang lain, termasuk menghalalkan darah orang lain atas nama agama. Apakah iblis itu hanya ingin menggoda umat muslim aja Pak Ustaz? Ya, iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga pernah. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja. Dia dapat dosa jariah, mengalir terus. Man sana fil islami sunnatan sayyi'atan. Siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah itu. Rasakan. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan mendengarkan Gus Islah, di mana teman-teman sekalian dia ini menegur secara personal ya, bahkan menyebutkan nama daripada Ustadz Abdul Somad karena ceramah-ceramah fatwa yang dibuat oleh Ustadz Abdul Somad ini sangat membahayakan umat beragama gitu ya. Jadi menggiring orang ya untuk membenci gitu ya sesamanya, membenci agama lain, dan juga tentu saja teman-teman sekalian membuat ajaran Islam itu sendiri itu dianggap tidak baik ya, dengan adanya pengajaran-pengajaran seperti yang diajarkan oleh Ustadz Abdul Somad. Jadi itu hanya salah satu contoh ya. Jadi sebenarnya dia menghimbau kepada ustadz-ustadz yang lain. Juga sama ya dengan ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad seperti Ustadz Ahmad Kainama, Ustadz Agustan, kemudian ada Ustadz Bangun Samudra, ada Ustadz Jairene Handrono, ada Aristo, ada Donditan, dan ada Yonatan Nandar, banyak lagi ya polemikus muslim yang kemudian itu pengajaran mereka itu ya cenderung untuk provokatif ya terhadap umat beragama. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, mari kita mendengarkan video berikut ini, tonton sampai selesai supaya tidak gagal paham. Berikut videonya. Saya minta kepada ustadz-ustadz seperti Abdul Somad, Anda kalau memang betul-betul menjadi ustadz, ajarkan kesejukan kepada umat. Fatwa-fatwa yang Anda sampaikan itu, apapun ajaran Anda, apapun tafsir yang Anda pegang, tolong jangan giring kami kepada arah kebencian, caci maki, kekerasan yang justru ingin memberikan kebinasaan-kebinasaan kepada orang lain, termasuk menghalalkan darah orang lain atas nama agama. Saya minta hentikan semua ini sebelum Anda sendiri kemudian menyesal karena Islam ini akan terpuruk karena fatwa-fatwa yang Anda keluarkan itu. Betul-betul ini akan menggiring umat kepada arah perpecahan dan pertikaian. Jangan kemudian atas nama tafsir-tafsir Anda sendiri, kemudian Anda memberikan anjuran-anjuran dan memberi penegas, legalisir terhadap umat. Kalau Anda memang mengaku sebagai seorang pendakwah Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah iblis itu hanya ingin menggoda umat muslim aja Pak Ustaz? Ya, iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan?
Enggak, setannya juga benar. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Wah, enaknya jadi umat Islam ya. Sebaliknya, jika seandainya ada orang Kristen yang bilang begitu ke Abdul Somad, gimana menurut teman-teman Muslim? Apakah ketika orang Kristen menghina Abdul Somad dalam gereja itu boleh? Atau barangkali menurut Muslim, kebenaran itu letaknya pada mulut berbisa yang hobinya menghina orang lain? Oh, itu bukan ajaran Islam, Bu Fatimah, tapi oknum. Loh, ini yang bicara ulama loh. Masa dirimu yang lebih ngerti daripada Abdul Somad? Abdul Somad punya sejuta umat lah, ente yang jadi umatnya. Masa lebih pintar daripada Abdul Somadnya? Abdul Somad dan umat Islam harus tahu bahwa kita sekarang berada di tengah zaman internet dan bukan zaman jahiliyah. Itu harus disadari ya. Jangan pura-pura tidak tahu, setiap ceramahmu akan diakses orang dengan sangat mudah. Jadi, ketika kamu berceramah menghina orang dan menghina agama orang, tentu menjadi konsumsi publik. Nah, jika sudah menjadi konsumsi publik, maka akan melukai hati orang yang tidak sepaham dengan kamu. Seorang ulama, masa nggak tahu risiko ini? Jangan lempar batu sembunyi tangan dong, alias merasa tidak punya salah begitu. Kemudian, doktrin kebencian yang kamu sebarkan pada pengikutmu akan diimani oleh orang awam seperti halnya yang diajarkan Ustadz dalam masjid. Oke, apakah yang kalian lakukan ini adalah kebenaran? Jika sadar ini kesalahan, kenapa Abdul Somad masih terus dibela? Tapi sebaliknya, kalau yang bicara itu umat Kristen, walaupun yang disampaikan sesuai dengan data dari kitab suci sendiri, apakah kalian bisa terima? Buktinya yang Kristen mudah diciduk, sedang kalian itu bebas bicara. Dan apakah jika kalian berhasil membungkam mulut orang Kristen, ini dianggap kemenangan dari Allah kalian? Saya bertanya ya, Tuhan itu maha adil. Jika Anda sendiri justru berlaku curang, apakah ini diridhoi oleh Allah kalian? Ada hukum Musa yang menjelaskan bahwa kita harus kasih kepada sesama manusia sama halnya kita mengasihi diri sendiri. Tidak peduli agama, ras, atau sukumu apa, tapi sama rata karena terlebih dahulu Tuhan yang sudah mencontohkan kasih kepada manusia. Terus dirimu merasa bahwa ajaranmu paling benar. Apa nggak salah ini isi kepalanya? Apakah iblis itu hanya ingin menggoda umat muslim aja Pak Ustaz? Ya, iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga benar. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Kalau setan itu hanya menggoda orang baik dan orang baik menurut Abdul Somad itu hanya Islam, berarti orang baik yang suka teriak-teriak halal darah dan nafsu membunuh itu termasuk orang baik yang sedang kerasukan setan gitu ya, Tat? Kan kata UAS hanya orang baik yang suka kerasukan setan. Apakah iblis itu hanya ingin menggoda umat muslim aja Pak Ustaz? Ya, iblis hanya menggoda orang yang beriman. Oh, jadi menurut Abdul Somad, setan itu hanya menggoda orang yang beriman toh. Dan yang dimaksud orang beriman kan Islam, begitu ya? 1. Allah mengutus setan-setan itu kepada orang kafir. Dalam Quran Surat Maryam ayat 38, tidakkah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mengusung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? Ternyata Allah dalam Quran justru mengutus setan untuk menyesatkan orang-orang kafir. Jadi yang benar kata Abdul Somad atau kata Quran? Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga benar. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Oke, kerasukan setan dong. Kan Abdul Somad orang baik, iya tak? Coba dari Manata komen dong. Serius, setuju juga nih dengar ceramah UAS menghina etnismu. Selanjutnya, mari kita lihat data Al-Quran. Apa sebab orang Cina atau Ahok dan orang yang kalian sebut kafir itu tidak bisa dirasuki iblis?
Iblis tidak berkuasa atas hamba-hamba Allah dalam Quran surat Al-Hijr ayat 42. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka kecuali orang-orang yang mengikut kamu, yaitu orang-orang yang sesat. Nah, jika melihat dalam tafsirnya, menjelaskan dengan terang benderang bahwa iblis tidak bisa mempengaruhi atau berkuasa atas hamba-hambanya. Jadi, mana yang benar? Iblis berkuasa atas orang Islam atau orang baik, atau iblis berkuasa terhadap orang kafir atau disebutnya etnis Cina. Nah, sekarang orang-orang berakal sehat akan mempertanyakan kualitas Abdul Somad. Apa sih dasar ceramah Abdul Somad kepada sejuta umatnya? A. Dasarnya kebencian terhadap etnis tertentu. B. Dasarnya sesuai dalil Al-Quran. Baik, anggaplah apa yang disampaikan Abdul Somad adalah kebenaran. Apakah benar bahwa Rasul SAW sendiri juga bisa terkena sihir karena tergolong orang baik dan beriman? Dalam hadis riwayat Bukhari 5323, dia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah disihir hingga seakan-akan beliau telah mendatangi para istrinya, padahal beliau tidak mendatanginya. Sufyan mengatakan bahwa keadaan seperti itu termasuk sihir yang paling berat. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Aisyah, apakah kamu mengetahui bahwa Allah telah memberikan fatwa dengan apa yang telah aku fatwakan? Dua orang laki-laki telah datang kepadaku, lalu salah seorang dari keduanya duduk." Dalam hadis Sahih Muslim 1436, kedua dari Allah Ibnu Musanna berkata telah menceritakan kepadaku ia adalah Abu Hammam, telah menceritakan kepada kami Dawud dari Amru bin Sa'id, dari Sa'id bin Jubair, dan dari Ibnu Abbas bahwasanya suatu ketika di Limam pernah datang ke Mekah. Dia berasal dari Ajlis, Sanu'ah, dan pandai meruqyah atau mengobati dengan bacaan-bacaan tertentu. Seorang yang gila atau terkena gangguan jin, kemudian pada suatu hari ia mendengar orang-orang bodoh penduduk Mekah mengatakan bahwa Muhammad itu gila. Maka Liman berkata, "Sekiranya aku dapat melihat laki-laki ini, mudah-mudahan Allah menyembuhkannya melalui tanganku." Maka Dimat pun menemui beliau dan berkata, "Wahai Muhammad, saya biasa meruqyah penyakit ini dan Allah akan menyembuhkan melalui tanganku. Siapa saja yang dikehendakinya, maukah kamu?" Maka Rasulullah SAW membaca, "Innal hamda lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudhillalahu wa man yudlil fala hadliyalahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa'adahu la syarikalahu wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasulullahi amma ba'du." Diilmat berkata, "Ulangilah lagi kata-katamu tadi." Maka Rasulullah SAW pun mengulanginya sampai hingga 3 kali. Selanjutnya dalam hadis riwayat Bukhari 3028 dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW telah disihir hingga terbayang oleh beliau seolah-olah berbuat sesuatu padahal tidak. Baik, jadi kalau menurut Abdul Somad, iblis hanya akan merasuk kepada umat Islam termasuk pada nabinya sendiri.